Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Desa dan Kota ingin mewawancarai salah satu dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup di Desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Nah, kami ingin mewawancarai mengenai masalah pengelolaan sampah di desa tersebut dan bagaimana cara dinas itu merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Raffi Muafar Rabbani dengan NIM akhir 065. Saya Raffi Ahmad Kurniawan dengan NIM akhir 114. Nama saya Dava Alfarido dengan NIM akhir 120. Saya Raffi Najiksono dengan NIM akhir 064. Saya Muhammad Faris Nizaki dengan NIM akhir 125. Saya Sultan Yebal Pantri dengan NIM akhir 017. Dan saya Muhammad Nabil Nasrullah dengan NIM akhir 126. Selamat menonton. Selamat menonton. Alhamdulillah, saya Muhammad Faris Nizaki. Dari apa yang udah Bapak jelaskan tentang upaya penanggulangan sampah melalui bank sampah, tadi sudah ada beberapa titik ya yang udah ada di daerah-daerah sini. Saya mau tanya, berapa lama sampai sekarang itu udah berdiri bank sampahnya? Ya, saya masuk menjadi dulu namanya Satgas Lingkungan Hidup. Ya. Nah, Satgas Lingkungan Hidup, kemudian tahun 2024 dirubah menjadi pendamping lingkungan hidup. Nah, tugas saya tadi dari 2019 saya menjadi Satgas atau pendamping lingkungan hidup sampai sekarang, ini terus mendorong. Nah, pada waktu sebelum saya menjadi Satgas atau pendamping lingkungan hidup, ya di sini belum optimal. Di Kecamatan Tajur Halang ini hanya ada 2 bank sampah. Nah, ada bank sampah, tapi perjalanan di waktunya pun di dalam terbentuknya bank sampah itu juga nggak mulus. Entah di internalnya, mungkin SDM-nya, nah, karena itu mandiri. Ya, mandiri. Nah, kemandirian itu kan ya mungkin di dalam tata kelolanya belum bisa atau SDM-nya belum bisa menjalankan dengan sebenar-benarnya. Nah, itu akhirnya saya temuin 2 bank sampah sebelum saya masuk, itu akhirnya juga tidak aktif lagi. Nah, sekarang ini saya di Tajur Halang ini, setelah saya masuk ke sini, saya mendirikan ya kurang lebih sekitar 10 bank sampah. Ya. Di samping itu juga, lupa tadi ada satu hal lagi bidang mengenai saya di samping membentuk Kampung Ramah Lingkungan juga membentuk sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata, sekolah yang berwawasan lingkungan. Nah, itu juga melaksanakan program tadi, pengelolaan sampahnya, penataan, reboisasi, konservasi, pembuatan lubang biopori, kemudian sanitasi, itu di sekolah dia juga didorong juga. Nah, di Tajur Halang juga ada sekitar 11-an. Nah, sekolah adiwiyata itu ada tingkat kabupaten. Nah, kemudian ada tingkat provinsi, ada juga tingkat nasional, ada juga tingkat mandiri. Nah, mandiri, nasional, provinsi. Nah, kalau yang provinsi ini di bawah nanti KLHK Provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, kemudian untuk yang nasional itu di bawah juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu tingkat nasional, ada tingkatannya sekolah adiwiyata itu sama juga didorong. Itu setiap bulan saya setiap bulan melaporkan jumlah sampah yang bisa terserap di bank-bank sampah, sama di sekolah adiwiyata juga nanti ada ini makan gratis, air gizi, itu menjadi bagian juga saya. Untuk sampahnya itu berapa yang dihasilkan, itu harus terdata juga. Nah, semuanya terdata, sehingga catatan yang ada di DLH
semua sampah yang dikelola oleh badan usaha, mungkin rumah sakit, mungkin perusahaan, ada juga pondok pesantren juga ada, sekolah di Wiyata juga, kemudian ini makan gratis ini juga, ini nanti harus terdata. Berapa? Apa yang dihasilkan? Berapa jumlahnya? Yang anorganik berapa? Yang organik berapa? Nah, ini kemana larinya? Nah, pemanfaatannya. Kalau organik yang dari sisa-sisa makanan bisa menjadi bahan maggot untuk budidaya maggot. Jadi itulah peran serta daripada terbentuknya bank sampah yang ada di Kampung Ramah Lingkungan. Nah, saya pun juga sekarang mendorong juga ada beberapa bank sampah yang baru ini yang belum, karena itu di SK-kan ya, ada legal formalnya. SK bank sampah oleh kepala desa juga, pemerintah desa, Kampung Ramah Lingkungan juga dilegal formalkan oleh kepala desa juga. Nah, walaupun tingkat RT bank sampah itu juga dilegal formalkan di kepala desa, jadi sah. Karena kalau sudah ada wadah, ada ini sudah pembentukannya, ada SK-nya, ya pembinaan ini adalah melalui jalur dinas lingkungan hidup, ya, melalui saya yang ada di lapangan untuk mengkoordinasikan untuk disambungkan dengan dinas lingkungan hidup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Nasrullah. Saya ingin paparkan beberapa data yang saya temukan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Di situs ini saya temukan di tahun 2024 jumlah timbulan sampah di Kabupaten Bogor mencapai 1 juta ton per tahun. Kemudian hasil survei dari Waste for Change, penyumbang sampah terbesar yang masuk ke tempat pembuangan akhir sampah yang di Galuga tadi, persenan yang paling besar tuh persentase makanan, Pak, 55,30%. Kemudian yang jadi pertanyaan saya tuh, berdasarkan apa yang saya paparkan tadi, apakah memang yang perlu diubah tuh hanya cuman kesadaran masyarakat aja terkait pemahaman pemilahan sampah kayak gitu, atau ada faktor lain yang mesti diubah, Pak? Ya tadi permasalahan sampah itu kan awalnya dari mana sumbernya? Masyarakat. Nah, masyarakat pun juga dalam memahami tentang mengenai persampahan ini, ya dianggapnya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang memahami, walaupun saya hanya membuang sampah satu bentuk ini ke jalanan, apalagi ini menjadi permasalahan, harusnya berpikir orang yang memahami tentang lingkungan, kerusakan lingkungan ini, ya karena adanya pembuangan sampah-sampah yang khususnya barang anorganik. Ini berapa terurai? 100 tahun sampai orang yang membuang pertama kali di situ sampai mati, orang yang membuang tadi mati, ini belum terurai. Nah, inilah orang yang nggak memahamin. Nah, saya nggak pernah bawa minuman. Nah, dijalankan nggak sama mas-mas walaupun kuliah, nah, bawa tumbler. Ya, saya bawa. Nah, itu yang menjadikan pemahaman kita dimulai dari diri kita. Ya, itu yang perlu menjadi pemahaman. Ya, kalau semuanya sudah dimulai dari diri kita, jangankan minum kayak begini. Saya kalau mau minum kayak begini saya bawa pulang, nggak saya buang. Karena di rumah saya juga saya melakukan pemilahan juga. Saya kantongkan situ, walaupun di RT saya itu nggak menjadi nasabah, enggak. Pokoknya 2 minggu ada penerimaan di RT, ya saya nyerahkan satu kantong itu karung, saya bawa ke situ. Itu hari pengumpulan, kalau saya dikasih minuman, saya bawa pulang, nggak saya bawa pulang, nggak saya bawa buang di tempat. Nah, itu kalaupun juga bisa semuanya pemahaman ini dikembalikan pada diri kita. Nah, kalau masyarakat ya dimulai dari rumah tangga tadi. Sekarang kan
tadi berapa persen untuk makanan. Karena orang membuang makanan basi, sayur basi atau yang sifatnya basi, dimasukkan kantong di situ, campurkan plastik ini, ya dibuang. Tapi kalau dia memahami bahwa yang organik bisa diolah, ya dikumpulkan di situ, dimasukkan bak atau bikin lubang di rumahnya kecil 50 cm 50 cm, masukkan ke situ, ditimbun tanah, sebulan jadi pupuk. Nah, caranya pengurangan ya tadi dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari rumah tangga itu sendiri. Kalau itu sudah mulai, itu selesai sampah. Nggak perlu harus ada yang berbayar pun itu kan sifatnya sudah hanya residu. Sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi, rempes, bungkus-bungkus makanan kecil, plastik, styrofoam. Nah, itu kembalinya ya kembali kepada masyarakat itu sendiri. Merubah mindset tadi, buang sampah di liar, udah kebiasaan. Nanti dibersihkan, ya saya ke situ lagi. Nanti masyarakat membuang sampah gabrukan, semuanya satu kantong isinya berbagai macam. Ya itu kalau nggak dirubah, nggak akan membantu. Itu kunci. Kembali kepada masing-masing manusianya, warganya. Semakin banyak warga, semakin banyak bertambah. Karena hitungannya, satu hari itu, satu orang, itu 0,5 kilo. Hitungan kasarnya. Kalau di rumah tangga itu ada 4 orang, ya 2 kilo sehari. Di sekolah itu 0,2 kilo hasil sampah yang dari sekolah. Itu juga dihitung. Itulah hitungan kasar. Nah, kalau di situ ada warga 10 kakak. 10 kakak ada anggotanya 4 kan 40. 40 kali 0,5 sehari berapa? 20 kilo. Itu hitungan dasarnya. Nah, bagaimana bisa menekan untuk tidak 20 kilo itu yang dihasilkan itu tidak dibuang ke semua? Ya tadi, upaya pemilahannya, organiknya dibikin pupuk kompos. Nah, seperti itulah. Ini nih suatu pendekatan yang sekarang ini baru diupayakan, dilakukan dengan tata kelola seperti itu. Baik, kasih Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Raffi Najwan. Saya mau nanya opini Bapak aja Pak. Kita berandai-andai bahwa payung hukumnya sudah jadi, lalu sudah ada dana yang masuk ke dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Tajur Alam ini. Apakah Bapak percaya bahwa si Dinas Lingkungan ini bisa merubah masyarakatnya agar lebih peduli terhadap lingkungan? Karena kita tahu masyarakat Indonesia dalam tanda kutip tambeng orang-orangnya, tidak mau diajarin. Apakah menurut Bapak sebagai pendamping lingkungan hidup bisa merubah nih masyarakatnya menjadi lebih peduli dengan lingkungan, seperti tadi pengolahan sampah, lalu menggunakan bank sampah tersebut, seperti itu Pak? Jadi peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten dan turunannya dan barangkali nanti ada di tiap desa, itu kan hanya merupakan suatu instrumen. Kalau instrumen itu sendiri dengan diterbitkan suatu perbuk dan peraturan desa, nah, itu kan menjadikan suatu arah dari mana tata kelola persampahan. Nah, semuanya peraturan kan kalau nanti ada semacam yang bagus diberikan penghargaan, reward, yang jelek itu dikasihkan sanksi atau punishment. Nah, itu kan bagian yang terkait bagaimana di dalam pelaksanaan peraturan itu sendiri. Tapi dengan saya ya walaupun belum bicara 100%, ya, untuk bisa menjamin
itu tapi sudah memberikan arah. Nah, sekarang kembali kepada masyarakat itu sendiri, karena di lingkungan masyarakat itu sendiri kan di RT, di RW, itu juga lingkup bagian dari pemerintahan. Nah, bagaimana RT RW ini bisa juga melakukan suatu apa yang ada di kearifan lokal itu sendiri. Katakanlah siapa yang warga yang di situ RT yang sudah mengumpulkan, nanti kearifan lokal itu bisa dilakukan seperti ini. Saya mau minta tandangan Pak RT, harus bawa sampah. Oh ya. Nah, itu pelaksanaannya, kontrolnya. Kalau itu menjadi suatu kesepakatan dari atas ke bawah untuk dalam rangka semua pihak, masyarakat, elemen, ya masyarakat yang terbawah, warga itu sendiri bisa melaksanakan, bisa saja dilakukan. Nah, atau menjadi kearifan lokal ya seperti itu. Nanti Pak, saya makanya sebagai bukti kalau masyarakat sudah melakukan pemilahan organik, ya kalau setiap mau ke, ya kan pelaksanaannya sudah. Hanya penekannya apa ya sih yang menjadi beratnya warga untuk tidak melakukan. Ya, kalau di RT saya itu setiap rumah dibagiin kantong, satu rumah kantong satu. Ya. Walaupun itu tata kelola yang anorganik dulu, dikasihkan kantong, nanti kalau beli minuman makanya dibawa pulang. Dibawa pulang, habis minumannya masukin kantong situ. Nah, nanti 2 minggu sekali bisa dikelola, ditimbang untuk diserahkan di bank sampah. Gitu. Walaupun juga peraturan apapun juga belum menjamin, karena ada peraturan orang berpikiran untuk dilanggar kok. Betul. Apalagi anak muda. Nah, ada lalu lintas saja, kalau lampunya merah ya tetap jalan juga. Tengok ada polisi enggak? Nah, takutnya bukan ke orang, ke polisi, takutnya ke polisi. Tapi kalau dijiwain, saya harus tertib. Nah, saya harus menjalankan peraturan. Ya nggak ada polisi sama polisi ya, walaupun lampu merah ya ditunggu. Tapi kalau anak-anak muda sekarang kan banyak pengaruhnya yang bisa mempengaruhi saya, bagaimana berpikirnya, bagaimana bertindaknya, ya sama. Di masyarakat juga sama seperti itu. Jadi intinya adalah percaya proses ya Pak? Ya, itu semuanya proses. Ya entah nanti harus bagaimana. Nah, kan ada evaluasi. Nah, dengan tertibnya peraturan bupati ini dilaksanakan ini, nah, evaluasinya gimana? Nah, itu kan tentu ada evaluasi. Perubahannya dari outputnya, dari tata kelola sampah yang ada di masyarakat, kemudian yang dibuang ke Galuga umpamanya, itu outputnya kan bisa sejalan enggak? Atau menyelesaikan masalah enggak? Itu ya pentingnya peraturan, ya mau bentuknya peraturan bupati, gubernur, tapi ya karena tadi Masyarakatnya sifatnya itu sudah sendiri. menjadikan itu ada, ya itu sebagai harus dilaksanakan. Namanya juga peraturan masih ada yang melanggar juga kok. Hah? Ya kita kan nggak bisa mengawasi, apalagi sampah di lingkungan belakang rumah. Nah yang nggak boleh di Kabupaten Bogor ini adalah pembakaran. Memang tidak boleh untuk bakar apapun, ya sampah walaupun sekecil dalam halaman, tapi itu menjadi bagian yang harus dihindari oleh warga. Ya. Terima kasih Pak jawabannya. Selanjutnya saya ingin bertanya. Sebelumnya, nama saya Raffi Mafarabani. Saya mau nanya, ada nggak sih layanan atau media buat pengaduan tentang penumpukan sampah gitu. Jadi kayak misalkan masyarakat melihat ada sampah terus nanti diaduin ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah kalau misalkan ada, gimana cara Bapak ngeresponnya? Apakah langsung ditindak atau didata dulu baru ditindaknya setelahnya? Oke, ini permasalahan sampah itu bisa terkait, bisa keberadaannya ya di tingkat
RT, RW, desa, kecamatan. Nah, di Kabupaten Bogor ada yang untuk melaporkan senternya, untuk itu ada juga. Tapi ya yang menjadi pemikiran saya itu, kalau menurut saya, ya kadang-kadang masyarakat berpikiran, masalah sampah kecil aja saya laporkan ke DEHLA. Kadang-kadang ada pemikiran kayak gitu. Ya, kalau menurut saya, ya kalau ada permasalahan sampah kayak begitu, ya dilaporkan ke RT. RT nggak bisa nanganin, RW nggak bisa nanganin, desa. Cakupannya karena apa? Masalah kecil kadang-kadang ya itu tadi, masalah kecil aja, sampah yang dibakar rumah tangga, lapornya ke DLH. Ya saya sendiri menanganin permasalahan sampah di Kalisuren. Orang bakar sampah habis kerja bakti, asapnya kemana, kebetulan di bawah yang tempat pembakaran, di atasnya ada rumah. Nah, yang keasapan rumah yang di atas, nah, itu yang lapor. Ada, memang ada jalurnya, ada, linknya ada. Tapi setelah itu kan didatangin, nanti tim DLH akan datang. Nah, kayak begini aja kok dilaporkan ke DLH, nah, dilaporkan ke Pak RT. Kalau Pak RT nggak bisa nanganin, Pak RW nggak bisa nanganin, ke desa. Itu kan menyelesaikan masalah. Ya, walaupun apapun yang disampaikan pelaporan oleh masyarakat ke DLH itu akan direspon tetap. Tapi lihat dulu skopnya, kecil nggak, kecuali ada lahan yang pembuangan sampah liar yang cakupannya mungkin ya 100 meter, sampah semuanya dibakar, asapnya mengganggu lingkungan, ya itu sah-sah saja, karena itu RT RW sudah nggak bisa menanganin, kan bisa terjadi. Nah, bisa ditindak lanjutin, tapi jangan semuanya sedikit-sedikit lapor ke DLH. Ya walaupun itu akan direspon, asal datanya lengkap, nama, KTP, ya, nomor telepon, kemudian titik lokasinya jelas, itu akan direspon. Itu. Call centernya juga ada, baik yang menyangkut mengenai bahan kimia, B3, barang berbahaya, beracun, itu ada. Ya biasanya di bantaran kali-kali yang ada pabriknya membuang limbahnya ke kali, itu bisa. Tapi kalau hanya membuang, ini ada mohon maaf pemahaman, B3 sama kadang-kadang orang salah paham, orang itu Pak buang aki itu B3, padahal itu namanya limbah spesifik B3 itu. Kalau B3 bahan berbahaya beracun itu adalah bentuknya bisa cair, padat, bisa udara mencemarinya, itu dibuang ke umum. Mungkin ada saluran kali, ada pipa dari pabrikannya disalurkan ke situ. Nah itu namanya B3 karena itu ada barang berbahaya beracunnya. Tapi kalau aki, baterai, neon, itu namanya limbah spesifik rumah tangga B3. Cukup. Berarti intinya kalau cuman permasalahan kecil RT dulu. RT dulu. Nah, RT dulu, RW ada desa. Saya juga mau nanya sosialisasi di sini sih. Kayak kalau kita bilang kan kalau daerah perkotaan sama daerah pedesaan tuh berbeda mindset ya, kalau kita bisa bilang ya. Itu tuh ada itu enggak sih kayak iya pengaruhnya gitu. Entah dari keluarga, lingkungan, sekolah. Ya, cukup sampai gitu aja. Ya semua kalau saya lihat ini satu mengenai sosialisasi masyarakatan satu. Yang kedua ya pendidikan. Ya, tadi di sisi di luar negeri ya.
Di luar negeri mungkin peraturannya sudah baku. Sudah orang kalau di luar negeri mempelajari peraturan itu dengan sedalam-dalamnya. Nah, ya itulah yang menjadikan kalau seseorang itu sudah mendalami peraturannya, di situ ada sanksinya, ya itulah biasanya akan berjalan dengan sebenar-benarnya, bukan sebaik-baiknya saya melihat, sebenar-benarnya. Di luar negeri buang sampah ketahuannya putung rokok. Nah, itu yang kedua mengenai pemahaman ya tadi tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh. Sekarang pemahaman orang nggak lulus SD, bagaimana mau memahami? Kemudian itu dari sisi pendidikan akan berpengaruh. Mungkin nanti menjadi judul faktor-faktor berpengaruh di dalam orang membuang sampah, bikin skripsi, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku orang membuang sampah. Itu bisa jadi judul skripsi. Nah, kemudian di luar negeri itu kan hanya terbatas. Orang kayak tinggal di berbeda dengan wilayah Indonesia, apalagi di desa yang masih punya kebun. Nah, orang saya nggak mau membuang sampah dipilah-pilah. Ya saya buang aja ke kebun, Pak. Dibakar. Selesai bagi mereka perorangan. Tapi nggak menyelesaikan masalah terhadap lingkungan. Itu yang membedakan. Sosiologi kemasyarakatan berpengaruh. Yo, di sini saya sebagai pendamping lingkungan hidup itu yang sangat faktor-faktor yang menentukan keberhasilan terbentuknya kampung ramah lingkungan. Nah, itu juga bisa jadi judul skripsi itu. Faktor-faktor yang menentukan terbentuknya kampung ramah lingkungan. Apa? Leadership. Leadership siapa? Kepala desa, RW, RT, dan warga itu sendiri yang paling bawah. Itu sangat menentukan. Nah, saya sosialisasi mengenai pembentukan kampung ramah lingkungan itu, saya biasanya dulu saya lakukan ke ketua RW dulu. Nah, waktu dulu Pak Bahari, nah, itu terbentuknya kampung ramah lingkungan dan bank sampah. Saya ke Bahari. Karena apa? Segera terbentuk. Karena Pak RW-nya segera menangkap. Nah, Pak RW-nya dan warganya menjadi pelaku. Banyak yang akan menjadikan Pak RW-nya sama Pak RT-nya warganya menjadi penonton. Itu yang terjadi. Kenapa terbentuknya kampung ramah lingkungan dan bank sampah tidak secepat yang kita harapkan. Saya harapkan ya saya setiap pertemuan sosialisasi RT, RW ini dan warga segera terbentuk KRL dan bank sampah. Itu harapan saya. Tapi di luar ekspektasi saya. Itu yang menjadikan faktor penentu keberhasilan terbentuknya kampung ramah lingkungan dan bank sampah. Nah, yang kedua juga masyarakat juga warga itu sendiri tidak segera melakukan edukasi yang dilakukan tidak mudah juga. Yaitu faktor-faktornya. Di luar negeri dengan peraturan yang ketat, pemahaman warga negaranya oke, ya jalan. Singapura, buang putung rokok aja, dendanya berapa? Juga Singapura. Tuh. Perlu nggak sih ada punishment ke masyarakat secara tegas itu ke masyarakat buat ngikutin program kebijakan apa? Bank sampah. Ya, bank sampah itu. Ya karena di sini di dalam mengikut serta masyarakat kan ya baru sebatas
untuk mendorong. Ya. Ya, kalau adanya punishment itu kan kalau sudah menjadi kewajiban. Ya, betul. Kapan ini kan bukan. Nah, hanya merubah perilaku. Beberapa ada pandangannya, saya nggak berkewajiban kok. Sehingga juga nggak perlu ada punishment. Kecuali di dalam para mendorong pendekatannya dengan kearifan lokal tadi. Ya, bahwa ke Pak RT minta surat keterangan bahwa sampah, bahwa saya sudah melakukan di rumah pemilahan, mungkin yang organik juga bisa. Baru sifatnya upaya yang belum menyangkut kewajiban. Nah, kalau orang nggak bisa dikasih punishment ya kalau gitu ya. ya nggak bisa, wong itu belum kewajiban kok. Nah, kalau kewajiban ada sanksinya, peraturan. Bangga bayar STNK telat jadi denda. Nah, itu kan ada aturannya. Tapi kan untuk tata kelola persampahan ini kan belum sampai ke arah situ. Karena negara kita ya tadi dengan terbentuknya payung hukum aja yang memayungi di dalam tata kelola persampahan ini pun juga belum ada, belum lengkap. Yang tahu nanti kedepannya ya, semoga mudah-mudahan ada ya, yang daerah-daerah yang lain pun juga, daerah Jogja dan sebagainya, kemudian Bandung, kan belum ada yang diberikan sanksi. Iya. Nah, kecuali ketangkap basah, buang sampah, nah, itu kan sanksinya kan sanksi sosial, bukan sanksi berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan. Ini loh isinya, ini loh kewajibannya, ini loh sanksinya. Kan kalau menyangkut kewajiban kan baru ada sanksi. Tapi kalau belum menyangka arah situ, ya belum. Ya, ini baru pendekatan-pendekatan mendorong. Makanya di Kabupaten Bogor dikeluarkanlah edaran-edaran oleh Bupati. Itu ada sifatnya baru tahapannya situ. Tahapan berikutnya nanti keluarlah peraturan Bupati yang menyangkut persampahan. Kemudian turunannya ke desa, peraturan desa mengenai sampah, ya itulah yang nantinya akan menjadikan koridor tracknya perjalanan di dalam pengelolaan sampah. Saya izin bertanya Pak. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Dava. Saya izin bertanya terkait tadi kan Bapak bilang di Jalan Bomang ada titik-titik sampah yang buang sembarangan ya Pak. Pertanyaan saya, Dinas Lingkungan Hidup itu ngelakuin identifikasi nggak sih Pak? Kayak siapa yang buang sampah sembarangan ini? Misalkan kayak warga lokal atau pengusaha pasar atau pihak-pihak lainnya Pak? Baik. Mengenai titik-titik pembuangan sampah liar tadi, itu saya juga diberikan tugas di Kecamatan Tajuwalang itu ada 15 titik pembuangan sampah liar. Ya di Jalan Bomang itu terbagi menjadi 3 desa, yaitu dari Desa Nangerang, 4 desa, Sukmajaya, Nangerang, Tajuwalang, dan yang sebelah sini berbatasan dengan Kecamatan Kemang itu Desa Kalisuran. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan maupun warga itu setiap momen-momen tertentu. Kemarin tanggal 28 Oktober tahun 2024 pernah diadakan gerakan bersih-bersih Jalan Bomang. Itu dari elemen masyarakat. Nah, yang kedua, kegiatan-kegiatan rutin pun juga sudah dilaksanakan, seperti kemarin WCD itu World Clean Up Day, itu Hari Bersih Sedunia yang setiap tahun diperingati sejak tanggal 20 September. Itu juga menyelenggarakan. Itu dari tingkat kecamatan, dari tingkat desa,
tingkat RW, turunannya sampai RT untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih. Itu upaya. Nah kemarin yang WCD tahun ini 20 September kemarin dipusatkan juga tingkat kecamatan di Jalan Bomang. Nah, itu juga upaya ya membersih. Ya tadi upaya pembersihan dilakukan, masyarakat masih mau melakukan dengan yang tidak memahami bahwa itu bukan tempat pembuangan sampah yang sah. Artinya itu menjadi pembuangan sampah liar. Nah, upaya-upaya apa? Ya tadi, kalau dari ini kan kewenangan sebenarnya desa yang membawai Tajur Alang ada beberapa titik. Nah, masalahnya itu terkait dengan pembiayaan, pendanaan. Karena saat ini belum ada alokasi yang dana yang diperuntukannya untuk membersihkan sampah belum ada. Hingga apa? Yang mau bagaimana? Aparat desa katakanlah membentuk satgas yang untuk ngawasin di situ patroli, itu kan perlu biaya. Nah, itulah yang saat ini belum bisa terlaksana. Nah, berikut hasil wawancara kelompok 1. Jadi di sini saya menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil wawancara itu. Jadi kesimpulannya adalah intervensi yang dilakukan oleh DLH atau Dinas Lingkungan Hidup di Desa Tajur Halang merupakan contoh nyata dari intervensi publik yang efektif. Intervensi ini berbentuk edukasi dan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dan pemilihan sampah melalui program inovatif seperti bank sampah dan kampung ramah lingkungan. Secara kategorisasi, meskipun inti program adalah lingkungan, pelaksananya dapat diklasifikasikan sebagai kebijakan fiskal wilayah, karena program ini membutuhkan dukungan alokasi anggaran daerah untuk menjamin keberlanjutan operasional dan fasilitasnya. Hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Secara evaluasi logis, terlihat peningkatan drastis kesadaran masyarakat dibuktikan dengan bertambahnya bank sampah dari hanya 2 unit menjadi 12 unit. Ini menunjukkan tingginya partisipasi. Dari sisi evaluasi makro, kebijakan ini berhasil menurunkan penumpukan sampah liar secara signifikan di wilayah Tajur Halang dan bahkan sudah mulai mendapat apresiasi dari pemerintahan Kota Bogor. Secara keseluruhan, evaluasi parsial menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini berjalan dengan baik, menjadikannya model penanggulangan isu persampahan yang berhasil memadukan kebijakan anggaran dengan perubahan perilaku masyarakat. Sekian wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.